Saudaraku, dalam penjara kalian tidak berarti saya lebih mulia dari kamu. Enggak. Kalian ini yang di penjara tidak berarti ini sipir, si Alfian, si Ismet. Tidak berarti dia lebih hebat dan lebih mulia dari kalian. Kalau dia di luar tapi tidak sembahyang, apalagi mau digas di dalam ini. Tan lewat-lewat kok kalau belum kau sadar. Orang di gaspol itu yang di luar yang tidak sadar-sadar. Kalau kau buka kau lagi di gaspol, disorong kau masuk di jurang. Contoh gini, contoh jangan kau marah. Malam minggu, saweran. 5.000 cari kawan. Kau tahu bapakmu kaya 50.000, cukup 70.000. Dia bilang apa dibeli? Jamu ke vodka mahal, nggak cukup dibagi-bagi. Apa? Tua. Akhirnya tos. 1 gelas tarik, 2 gelas lagi cing. Cukup 3 gelas, mabuk setengah. Nah, ambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor, tiar listrik nak kira aspal. Pak, mati kafir kau cilaka. Ada lagi apa? Suntik. Overdosis, mati berbusa-busa, mati kafir kok bos. Apalagi pergi di Samarinda, sewa perempuan, makan obat kuat, overdosis, lagi di atas perut perempuan, mati kafir kok bos. Allah sayang kalian. Maka nak kasih masuk kau dulu di sini pesantren, kursus, supaya apa? Kau tidak mati dalam keadaan sakau. Coba kalau masih di luar kok, yang jadi masalah kamu sudah di sini masih kok. Bagaimana caranya masuk? Kasih masuk di pantatmu. Kau semua begitu. Kasih masuk di pisang. Bos, Allah sayang kalian, makanya dijakala kok. Ditikak kok. Ada orang Bugis di sini? Kasih malu-malu lagi kita, bos. Sama-sama kita orang Bugis. Pura le duit kerak-kerak mau palok parasa si sekoi. Pak Pujiono, pasti orang Jawa. Ya Pak ya? Campuran. Oke. Dia bilang majak si Pak nasa ngogi eko macan ringi. Magai, si di mata jeng, si di gombal 2 mata jeng. Koma tampuni matu deh, kagak melo mengaku. Saya pindah Pak ya, saya pindah di bawah ya. Saya pindah di bawah. Mana itu tadi uang baru saya pegang? Mana uang baru tadi? Mana? Saya di situ. Allah. Ya. Nah, di sini gas-gas sedito. Oh, di sini bagus dia dalam masih berasa dia ini. Tentu beda pahalanya yang panas dengan yang tidak. Oke. Saya mau tanya dulu. Siapa di sini yang paling muda? Mana? Kamu? Kenapa paleku angkat tanganmu? Hah? Berapa ini?
2. Nih, 4. sadar Ki? Saya tadi bilang yang paling muda. Baru saya tengok kau tidak mungkin kau muda. Karena sudah terlanjur. Mana tadi uang baruku? Mana? Mana? Saya tanya dulu, siapa nama? Jamal, Pak. Tahu artinya Jamal? Keagunan. Jamal itu gagah. Cakep. Siapa dia? Oke. Jamal, Pak Jamal, apa masalahnya masuk di sini? Narkoba, Pak. Narkoba? Berapa hukumannya? 4 tahun setengah. Sudah berapa tahun? 2 tahun 10 bulan, Pak. 2 tahun 10 bulan. Masya Allah. Uang baru ini Pak Jamal. Mau Pak Jamal mau berapa lembar? Jadi di bawah, Pak. Iya mah di bawah toh? 5 lembar bos. Pak Jamal, beda rasanya uang ustaz dengan uang polisi. Cuma dulu sini. Nah, ini Pak Jamal masuk di sini gara-gara narkoba. Kenapa Pak Jamal masuk di sini? Karena Allah sayang dia. Andai saja dia di luar terus, bisa jadi dia ditembak. Mati kok, mati kapere kok. Ya, jadi jangan lagi pikir-pikir, kenapa sih ada di dalam sini? Kamu ada di dalam sini karena Allah sayang kamu. Kalau kau di luar terus, bisa jadi kau tidak sholat. Bos, penjara dunia ini apa kurangnya? Kau di dalam penjara ini apa kekuranganmu? Telingamu hilangi. Hilang telingamu? Tidak. Hilang gigimu? Manamu matamu hilang satu? Bahkan kau dalam penjara tidak perlu kau cari uang, makan gratis. Iya toh? Kau bayar makan di sini Pak Jamal? Gratis, Pak. Gratis. Apa Pi? Tidak perlu kau cari uang, makan gratis. 1 kali 1 hari? 3 kali. 3 kali. Allahu Akbar. Coba lihat di Pak Jamal. Waktu baru masuk di sini, tidak mungkin mukanya bercahaya begini. Iya toh? Sekarang Pak Jamal hitam jidatnya. Masya Allah. Nah saya kopung Allah Ta'ala Pak Jamal. Coba isaliwa bawa kumbo. Upaka siri-siri indok muambokmu. Sekarang Allah sayang kamu. Maka yang penting sekarang, jam aku lagi pikir bagaimana caranya kasih masuk itu barang di sini. Oke Pak Jamal? Oke. Mana yang paling tua? Yang paling tua. Mana? Ini sudah paling tua ini karena giginya tinggal 2. Allahu Akbar. Siapa namanya Pak? Haris. Pak Haris, apa masalahnya kelakuannya masuk di sini? Narkoba juga Pak Haris. Sudah berapa tahun ponisnya? Hampir 5 tahun. Berapa ponis? 10. Sekarang umur berapa? Mau 50. Berarti ya 60 tahun lah kalau sebetulnya. Punya anak? Istri? Diceraikan sama istri. Nah, maka tuh sini komisengi. Pak Aris, Allah sayang Pak Aris. Maka itu anakmu kalau dia datang nasihati. Jangan sampai dia sakit hati dan dia tidak mengakui Pak Aris sebagai bapaknya. Tidak ada orang senang mau begini Pak. Tidak ada. Dia neriasan orang Bugis bilang toto majak. Apa boleh buat? Tidak ada orang masuk di sini. Kamu betul-betul tidak masuk, tidak mau. Mana ada orang mau masuk di penjara? Tidak ada. Tapi karena kelakuanmu, ya masuklah kau di sini. Apa boleh buat? Tanggung. Maka yang baik setelah masuk kau di sini, tobat kau. Ya? Nah, mana lagi yang paling tua?
Satu lagi. Pak Aris belum pikuk kasuan tau. Mau berapa lembar Pak Aris? Jangan kau semua. Itu semua. Nah, berapa lembar Pak Aris? Seikhlasnya. Nah, karena Pak Aris sudah tua, saya kasih 15 lembar. Uang berkah ini Pak Aris. Masya Allah. Mana lagi yang paling mudah? Yang paling mudah. Mana? Nah, paling mudah. Berapa umurmu? Berapa? Ada di bawahnya 20. Ah, ini yang serban. Pura-pura saya tidak tahu. Saya tahu ini anak. Ini waktu saya belum viral. Belum viral. Kira-kira 7 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu lah. Kalau saya katakan mobilnya ini kurental. Ini kerjanya dulu rental mobil. Cuma karena ada yang kasih bodoh-bodohi. Nah bilang kalau kau kasih lolos ini barang, dapat kau Honda Jazz. Bah dia tidak dapat Honda Jazz, dapat penjara. Nah ini karena narkoba, ya kan? Kalau saya tidak salah vonisnya seumur hidup. Ya, tapi jangan kau putus asa. Saudaraku, dalam penjara kalian tidak berarti saya lebih mulia dari kamu. Enggak. Kalian ini yang di penjara tidak berarti ini sipir, si Alfian, si Ismet. Tidak berarti dia lebih hebat dan lebih mulia dari kalian. Kalau dia di luar tapi tidak sembahyang, apalagi mau digas di dalam ini. Lewat-lewat kok kalau belum kau sadar. Orang di gaspol itu yang di luar yang tidak sadar-sadar. Kalau kau buka kau lagi di gaspol, disorong kau masuk di jurang. Ya, saudaraku yang ada di lapas sini, apa kurangnya? Apa kurangnya? 1 Ji, tidak bisa kau berkeliaran di luar. Tapi semua yang dilakukan di luar, boleh kamu lakukan di dalam. Puasa, boleh. Sholat berjamaah, boleh. Apa pi? Ngaji, zikir, berhubungan suami istri. Iya toh? Jadi jangan kau pikir ini musibah. Enggak. Yang kamu sial musibah kalau enggak mau kau berubah. Tahu Nabi Yusuf alaihissalam? Tahu? Itu Nabi bos. Nabi. Sudah juga di penjara. Itu Nabi Yusuf itu. Tahu Soekarno? Tahu? Yang merdekakan Republik Indonesia ini, yang baca itu naskah proklamasi. Soekarno pernah juga di penjara. Tahu Buya Hamka? Buya Hamka, ulama besar, pernah juga di penjara. Bahkan dalam penjara lahir kitabnya, namanya Kitab Azhar. Berarti penjara ini bukan masalah buat kalian. Masalah kalau kamu tidak mau bertobat. Itu aja masalahnya. Jadi kalau di dalam aku sini, jangan aku lagi bilang saya dianiaya, saya di ini, saya di ini. Tidak ada pencuri mau mengaku. Ya, jangan aku lagi pikir, sudahlah. Apalagi ya, kamu tinggal bertobat. Bagaimana cara bertobat Ustadz? 1, tobat bil lisan. Mana disebut tobat bil lisan? Perbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khatoya. Astaghfirullah
Rabbal baraya, astaghfirullah minal hatoya. Lagi kamu main futsal ini di sini. Tiba-tiba Nabi bilang, weh, ada telepon. Teleponmu. Saya heran tuh nggak kenapa bisa ada mau WhatsApp di dalam sini ya? Padahal dilarang masuk HP tuh. Iya. Kenapa bisa di? Mungkin kerjasama kok sama sipir. Iya toh? Pak. Bisa dulu aja Pak. 50.000 Pak. Enggak apa-apa. Yang penting jangan kau pakai dengan maksiat. Ya kan? Tiba-tiba masuk WhatsApp-nya temanmu. Wih, kuliah istrimu dengan mantan cowoknya. Pasti pusing aku. Lama nih. Sudah nih. Berarti Allah ingin itu istrimu sama laki-laki lain. Karena dia bukan orang baik. Kalau dia orang baik, pasti tidak nasakiti perasaanmu saat kau dalam penjara. Jadi, kalau dia datang, kamu sudah tahu bahwa dia selalu datang dengan cowoknya. Kalau kau mau bertobat, dia datang, jangan kau marah-marahi. Kasih tahu, Dek, saya sangat sayang sama kamu. Saya cinta sama kamu. Tapi saya hilap, pernah Kak salah. Saya akui saya masuk penjara ini karena saya salah. Tapi saya dengar-dengar kau selalu jalan sama laki-laki lain. Begini saja Dek, daripada kau berdosa. Saya ikhlaskan, saya ceraikan kamu. Kau kawin dengan dia supaya kau tidak berdosa. Cukup saya ini yang tanggung dosaku. Itu baru laki-laki. Yang kau malah panggil temanmu. Sini kau cepat. Sini kau. Ada itu anuku kujual nanti. Ambil mako. Bunuh itu, bunuh. Bunuh ya. Bunuh. Pokoknya kalau kau dapai. Sunai. Gerei. Akhirnya apa? Kau 2 kali kena kasus. Pembunuhan berencana. Lebih baik kau ikhlaskan saja. Apa boleh buat? Inilah yang disebut takdir buruk. Jangan kau lagi rekayasa bagaimana caranya supaya kau bisa kasih hancur itu laki-laki. Sudah, sampaikan saja. Saya salah, saya masuk penjara. Dan saya tidak bisa hidupi kamu sekarang. Dan kamu pun tidak sabar lagi menunggu saya. Oke. Ku lepas di kau pahlawan. Pikir kau. Ya. Nah kalau sudah gelisah perasaanmu begitu. Istighfar kau. Istighfar. Kamu dengar. Anakmu di luar tidak bisa mendengar. Malah dia kasari ibunya. Apa boleh buat? Kita sudah dalam penjara. Yang bisa kita lakukan. Tinggallah istighfar. Istighfar. Jadi bertobat yang pertama. Perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Siapa yang tahu artinya itu? Mana? Siapa? Aku kasih kau hadiah. Banyak hadiahmu ini. Ayo. Penghuni juga. Di sini penghuni. Oh iya. Oh kalau dilihat casing muka ulama. Ini namanya menandi casing. Itu enggak dia masuk karena dia sudah masuk kelasnya ya. Ibaratnya dia di kantor wali kota, dia wakil wali kota nih, enggak cocok dia. Ini yang pegawai honor kita cari ini. Ada yang tahu artinya itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Ini yang paling banyak tatonya dulu. Siapa namamu, Dek? Lukman. Wah. Itu namamu, Dek, ada dalam Quran. Namanya surah Luqman. Adikku juga namanya Lukman. Allahu Akbar. Orang Bugis. Jawa. Banyak sekali gambar-gambarnya ini, Dek. Ada temanku dulu banyak sekali tatonya. Saya tanya, kenapa kau bikin tato? Nah bilang supaya ditakuti orang, Ustaz. Memangnya kalau kau berkelahi tatomu ikut memukul? Enggak toh. Tapi Lukman,
Tidak wajib kau hancurkan ini. Enggak. Begini saja. Biar ada gambarmu. Mudah-mudahan gambarmu ini saksimu di akhirat nanti kau sudah bertobat. Ada pistolnya. Apa bacanya dek? Lukman. 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 Masya Allah. Kenapa masuk di sini dek? Kasus narkoba. Kasus narkoba juga. Berapa tahun? 8 tahun. Lukman, kamu hafal itu tadi. Tidak usah artinya. Coba. La ilaha illa anta kuntu minaz zalimin. Ya, itu ada kurang sedikit di tengah. Tidak apa-apa. Kalau kau tidak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia maka. Apa bahasa Indonesianya? La ilaha. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Allah. Tidak ada Tuhan. Illa kecuali anta. Engkau ya Allah. Subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Ini sesungguhnya saya kuntum minadz zalimin, telah menzalimi diriku sendiri. Karena kalau kamu tidak sholat, kamu berzina, kamu membunuh, kamu mabuk, kamu narkoba, Allah tidak rugi. Yang kau salimi bukan orang lain tapi dirimu sendiri. Maka kita baca menghadap kau ke kiblat, menjelang maghrib atau sudah sholat maghrib masih diizinkan di musola, itu yang kau ulang-ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Panjang itu Ustaz. Cukup yang model istighfar lain. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Lukman, coba ulangi istighfar tadi deh. Ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Sudah begitu sih. Oke. Nah, sudahlah kau kasih kau Lukman. Karena namamu sama adekku. Ku kasih kau juga 7 lembar. Tenang kok, masih banyak ini di dompetku. Tenang, dapat semua kok. Kalau habis, berarti bukan rezekimu. Oke. Jadi pertama, kalau kalian bertobat caranya perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sudah hafal? Itu aja. Selesai sholat, duduk kau dulu. Cuma ketika kau duduk, setan masuk. Cepat mako berdiri. Jangan kau. Cepat mako, nak tunggu kau tamamu. Itu setan yang tidak nampak. Itu di telingamu dah bisi. Pi mako, jangan mako. Ada setan yang nampak. Temanmu. Itu langsung nak pegang tanganmu dan bilang, sok alim sini kau cepat kau. Itu kalau ada temanmu begitu, salawati supaya dia sadar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Allah. Ya, istighfar. Jadi yang pertama kalau kau betul-betul bertobat, ingin diampuni dosa dan kesalahanmu, istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 1. 2. Kalau bertobat ada disebut sholat sunnah taubat. Sholat apa? Sholat apa? Sholat sunnah taubat. Bagaimana caranya Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain. Sama tahajud, cuma beda waktu. Kalau tahajud malam, syaratnya harus sudah tidur. Sholat duha pagi. Kalau ini sholat taubat, waktunya paling bagus, sudah sholat maghrib, tunggu isya. Berapa rakaat Ustaz? 2 boleh, 4 bagus, 6 top. Paling bagus 6. Apa niatnya Ustaz? Niatnya tidak harus kau ucapkan. Boleh dalam hati. Kalau mau ucapkan juga bagus. Usalli sunnatal taubati. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya. Saya niat sholat sunnah taubat. 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak tahu kau Ustaz. Bahasa Bugis kok. Wakate mas sampaja sunnah taubat. 2 rakaat. Sunnah irisiseku. Allahu Akbar. Tidak tahu juga itu. Kau ambil jalan pintas. Bagaimana caranya? Kau berdiri tegak, menghadap kiblat, baru bilang aku saja, Tuhan, sembahyang taubat. Allahu Akbar.
Apa Pi? Masa itu juga kau tidak tahu? Bilang kau saja, Tuhan, salat taubat. Allahu Akbar. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Boleh. Sudah itu baca doa iftitah. Hafal doa iftitah? Hafal doa iftitah? Saya cari lagi dulu yang mana bagus disuruh bantu doa iftitah. Mana. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pak Indra, coba kau di luar kau ndak hafal ini doa iftitah. Karena kau masuk di sini pasti hafal. Alhamdulillah. Itulah kasih sayang Allah kepada Pak Indra. Hah? Pak Indra, kau ambil sendiri. Berapa kau mau ambil? Terserah. Ambil mah kau. Tak kalai. Cepat kau. Ambil. Sudahlah kau malu-malu. Saya tidak hitung juga. Kau ambil saja boy. Tebal ini bos. Hah? Berkah. Kalau ada istrimu, kasih istrimu bilang sayangku. Oh belum kawin? Belum. Saya doakan kau keluar di sini dapat jodoh istri yang soleha. Alhamdulillah. Nah, itu sudah baca Allahu Akbar. Soal takbir macam-macam, terserah. Ada orang takbir begini takbirnya. Tangan, ada yang begini. Ada toh? Ada yang begini toh? Boleh. Ada juga di atas dadanya. Allahu Akbar. Boleh. Jantung kau bilang kedinginan ke dia. Enggak ada, mau boleh. Ada juga di bawah pusat. Allahu Akbar. Gini. Boleh. Ada juga yang Allahu Akbar. Ini Syiah, orang Iran umumnya. Boleh, ada. Mau kau pakai mana terserah. Kalau boleh semua Ustaz, mana yang tidak boleh? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Itu pasti salah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sudah takbiratul ihram, terserah. Ya mau begini, silahkan. Jangan kau urusi orang. Kalau kau begini jangan kau bilang, kenapa dia pendek sekali? Tidak usah. Kau lakukan yang kamu yakini. Ya, sudah itu letakkan tangan. Mau di posisi mana terserah. Sudah itu baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Dan seterusnya. Sudah itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tak lewat-lewat mako kalau kau tidak hafal Al-Fatihah. Saya cari dulu. Cari dulu. Nah, Bapak. Bapak kasus apa? Narkoba semua ya. Ada di sini pembunuhan. Ada pembunuhan. Yang mana? Oh, tunggu dulu, ku kasih kau tahu. Bapak hafal Al-Fatihah? Hafal, coba dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sudah berapa tahun? 2 tahun lebih. 2 tahun. Hukumannya? 6 tahun. 6 tahun. Memang enak itu narkoba Pak ya? Iya. Oke, Bapak dapat hadiah juga. Ini yang kasus pembunuhan, Bu. Iya. Berapa umurmu, Dek? 32. Bugis. Siapa yang kamu jadi korban? Musuh. Musuh. Oh, musuh. Musuh dalam selimut. Umur berapa itu korbanmu, Dek? Seumuran. Berkelahi. Duel. Enggak, dikeroyok. Saya dikeroyok. Oh, dikeroyok. Berarti boleh juga ilmunya. Tapi sudah minta maaf sama keluarganya. Sudah. Dia maafkan. Insya Allah dimaafkan. Amin ya. Coba baca surah pendek. Berapa tahun hukumanmu, Dek? 15. Sekarang sudah berapa lama di sini? 5. Sudah 5. Oke.
hafal Al-Fatihah? Surah pendek? Coba. Ini paling gampang. Kul huwallah. Jangan kau ketawa karena kau juga pasti begitu. Ila battala. Ayo. Nah, saya tidak hitung. Ya, saudaraku, doa salat taubat. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Baca Al-Fatihah. Baca surah pendek. Surah pendeknya apa? Terserah yang kau hafal. Jangan kau baca yang tidak kau hafal baik-baik. Misalnya Al-Kafirun. Jangan kau baca itu kalau kau tidak hafal. Kenapa? Biasanya tidak mau sampai. Tapu tarakku. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum. Wala antum. Nabi bilang tamamu di dalam. Kenapa tak putar-putar itu? Langsung kau bilang ini juga aku pikir berhenti pada. Jadi baca yang kamu hafal saja. Kul huwallah rakaat pertama bagus. Rakaat kedua kul huwallah lagi ulang. Boleh. Bahkan boleh tidak membaca surah pendek. Waladhdallin. Tidak ada surah pendek kau hafal. Sudah langsung saja. Allahu Akbar. Boleh. Jangan kau ketawa. Serius kah ini? Kau kira saya main-main? Sudah rakaat kedua ulang lagi. Waladhdallin. Sudah itu kapan tobatnya? Kalau kalian tobat. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Imam Syafi'i mensyaratkan tidak boleh kau ucapkan. Dalam hati saja. Imam Ahmad boleh ucapkan. Terserah. Kalau Imam Syafi'i, kalau kau kunut kalau subuh, berarti mazhabmu Syafi'i. Kalau kau tidak kunut, berarti Imam Ahmad. Kalau tidak dua-duanya, berarti kau tidak sembahyang subuh. Nah, maka ketika sujud terakhir, pacapuran nih, melok no menre. Sujud terakhir, situlah kau sampaikan penyesalanmu. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahanku. Saya hilaf selama ini ya Allah. Saya jauh darimu ya Allah. Tapi Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Dan yang lebih penting, wa amilus sholihat. Berbanyak-banyak amal-amal soleh. Apa amal soleh? Kalau kau tahu mengaji, ajar temanmu mengaji. Dia tidak mau dengar, ajar saja. Sini kok, lama mau kau lihat itu, tidak tahu mengaji. Sama-sama ki napi. Betul sama-sama napi. Jangan kau lihat saya, tapi dengar kau apa yang saya bilang. Dia hari pertama tidak mau, setannya masih besar. Hari kedua masih tidak mau. 1 bulan kemudian dia bilang, capek mak kau aja, ayo sini sampai sama-sama. Ayo Mi. Itu namanya amal soleh. Kamu tahu doa, ajarkan ke temanmu. Ada temanmu kasihan tidak pernah dibesuk sama temannya. Ada kau dapat kue, kasih dia. Itu namanya amal soleh. Ya, bajunya kasihan itu terus. Karena dia merantau dari Jawa, merantau dari Papua, datang ke sini, dapat sial di penjara. Keluarganya tidak pernah datang besuk. Tidak ada juga bajunya. Kamu punya baju lebih, kasih dia. Temanmu datang bawakan kau. Keluargamu datang bawakan kamu gamis. Gamismu 2. Sudahlah, kasih 1. Itu namanya buntu kamu bertobat karena kamu berbuat baik kepada orang lain. Kamu dapat. Tenang. Belum. Tepuk tangan berhenti ini atau tepuk tangan apa? Ya. Nah, berikutnya lagi, saudara-saudara sekalian, kalau ada kamu punya dapat ilmu, kasih juga temanmu. Kamu dapat videonya Das Atlatif. Ajak temanmu nonton sama-sama. Ketika kamu masuk di sini, masih ada pilihanmu. Masih bisa kau main, masih makan. Ya toh? Saya pegawai misalnya. Dipindahkan ke Papua. Di Papua saya tidak nyaman. Saya boleh lagi balik ke Sulawesi. Tidak ada urusan, biar misalnya miskin. Yang penting saya pulang di kampungku. Tapi kalau kau sudah masuk kubur, ada pilihan? Ada? Ada, kada nyaman, bulik ulunah. Dek, jaga. Tidak ada. Maka
setika masuk kubur, saudaraku, 3 saja yang bisa menolongmu. 3 nih. 1, anak yang soleh dan soleha. Anakmu di luar selalu nasihati. Kewajibanmu nasihat, bukan memberi hidayah. Pokoknya kasih tahu terus, bapak salah nak, bapak ini keliru, bapak ini napi, bapak ini penjahat dulu, tapi sekarang saya tobat. Kamu nak, kamu anak laki-lakiku yang pertama, tolong jaga adik-adikmu, tolong jaga ibumu. Kalau ada yang ganggu ibumu, kamu yang bertanggung jawab. Ajari terus, ajari, nasihati. Karena kewajiban kita hanya nasihati. Soal hidayah datang dari Allah. Sudah itu dia datang, doakan. Doa anak soleh pendek sekali. Allahumma rabbi habli minas solihin. Usap-usapi kepalanya seperti ini toh. Allahumma rabbi habli minas solihin. Datang anakmu, usap kepalanya, doakan. Bisik telinganya. Allahumma rabbi habli minas solihin. Peluk dia, doakan. Datang mau pulang, peluk dia, bisik telinganya. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ada kemanakanku di kampung, mau maghrib, masih main bola. Ku panggil mi, hai sudah, pergi masjid om. Sama-sama berjamaah di masjid. Masih main bola. Sedikit lagi om, ku tunggu mi. Begitu azan, belum berhenti. Terpaksa saya masuk lapangan. Ku bisik telinganya bos. Allahumma rabbi habli minas solihin. Langsung menangis pak. Menangis dia. Orang lihat kabih jagonya pak ustad. Nabi siji kemanakannya nama nangis. Dia tidak tahu telinganya dibisi, tanganku dibawa menjepit. Nah, artinya apa? Kalau anakmu salah kasih hukuman. Salah kona. Kamu melakukan pelanggaran. Maka hari ini sampai 1 minggu HP-mu kusandra. Gak boleh kau pegang HP dulu. Dihukum. Jangan juga kau tempeleng. Tak. Bah, kau tempeleng, nah lapor kau lagi di polisi. Kekerasan dalam rumah tangga. Ya. 1, anak yang soleh dan soleha. 2, yang bisa menolongmu, sedekah. Apa mau bersedekah? Nah kita juga orang susah Ustaz. Sedekahlah dengan akhlak. Kalau sebangsal apa? Sekamarmu, kau tidak bisa kasih uang, jangan kau ganggu dia. Sedekahmu jangan ganggu dia, itu sedekahmu. Kasih tahu, dek, saya mau kasih kau uang, tapi aku lihat tuh tidak ada uangku. Maka kalau ada yang ganggu kamu, beritahu saya. Itu sedekahmu. Hah? Sedekahmu apa? Datang kau di masjid. Bersihkan ini masjid. Itulah sedekahmu. Ya, bersedekah dan itulah yang akan menolongmu di kubur. Maka kalau ada hartamu di luar, apalagi kalian yang sudah muka-muka sakaratil maut. Yang sudah yang mana itu muka-muka? Kau telepon keluargamu. Itu ada tanahku di kampung, jual saja itu. Jadikan masjid. Top. Yang ketiga yang bisa menolongmu adalah setelah anak yang soleh, sedekah. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Inilah kalau dengar ceramah, panggil temanmu, kau nonton sama-sama. Maka bagus di lapas ini, Pak Kalapas di masjid ini sediakan TV yang bisa online nonton ceramahnya Das Atlatik. Nah. Ya, itu bagus. Kalau Pak Kalapas ini di sini bisa online, nonton aku di sini. Daripada kau stres, ku dengar istrimu. Hei, lama sih. Lebih kau tengok ceramah. Kau nonton ceramah, insya Allah gelisahmu hilang. Tapi kalau kau gelisah dapat WhatsApp, dapat SMS, kau masuk kamar guling, tambah gelisah kau nak tindis kau setan. Tapi begitu kau gelisah datang kau di masjid. Sholat 2 rakaat. Salat hajat namanya. Minta pertolongan Allah supaya ditenangkan hatimu. Sudah itu kau nonton. Tenang. Coba. Makanya kalau ada HP-mu. Itu follow kak. Subscribe. Yang ketawa cilaka.
Kalau artis kau follow apa kau dapat? Artis kau follow apa kau dapat? Nak kasih lihat saya kau saja pahanya toh? Ndak juga nak kasih pegang kau? Nak kasih lihat aja kau saja. Nih. Ya. Tapi kalau Ustadz dah saat kau follow, dapat kau ilmunya. Pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala. Kau sebarkan ilmunya, pahala. Maka kau follow ulama, tenang perasaanmu. Artis kau follow, kau lihat pahanya, pusing mah kau. Aduh. Hah? Kalau kau lihat, tiba-tiba kau cari ceramahnya Ustadz, tiba-tiba muncul itu kan biasa itu ada muncul yang tidak diminta nak muncul. Ya toh, muncul cewek cantik, kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Jangkau, pelototi. Tambah pusing kok. Mana caranya? Langsung hapus. Ya, karena ini barang bagus ini susah tunggu. Ya toh. Nah, sudah dengar dakwah. Nah, yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa. Tidak ada yang mustahil. Tadi ada vonis seumur hidup. Siapa tahu Allah bukakan pintu ampunan, dapat gerasi. Tidak ada yang mustahil. Iya toh? Maka minta kepada Allah. Tidak harus kau bahasa Arab. Boleh kau bahasa Bugis. Boleh bahasa Banjar. Boleh bahasa Kutai. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Boleh. Daripada bahasa Arab kau tidak tahu artinya. Dia bilang malaikat ini juga tidak ditahu apa maksudnya, lain di bibir, lain di hati. Dia minta bertobat, ternyata doa yang dibaca doa minta hujan. Maka banyak-banyak berdoa. Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Bukan janji kampanye. Nah, ini mau kampanye orang toh? Sudahlah, siapa calegmu pilih yang kau suka. Siapa capresmu pilih mi. Tapi jangan kau saling menjelek-jelekkan. Ya, jangan. Allah sudah tahu ini siapa yang jadi presiden. Allah sudah tahu. Allah cuma mau lihat kamu semua di mana kau pilih. Karena pilihanmu kamu akan tanggung janti di akhirat. Kalau kau pilih orang yang tidak senang dengan Islam, kau tanggung jawab juga. Udah cari kau malaikat, mana ini pemilihnya? Mana? Di blender mah kok. Terakhir, selama kamu yakin 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu yakin itu, Nabi berpesan, informasi, kamu pasti masuk surga. Kecil ini dunia bos, kecil. Tapi kalau nerakanya akhirat kau dapat, tidak bisa kau lolos. Di sini masih bisa sogok sipir, masih bisa sogok polisi, masih bisa sogok hakim. Kalau di akhirat kau mau bawa sogok sama malaikat, langsung kau dipatah pasar tak. Meskipun kau mati karena dianggap pahlawan, jenazahmu dibungkus bendera merah putih, ditembak salpo 17 kali, kau pikir malaikat mundur? Maka saudaraku, di akhirat ini nanti ketika Anda keluar, saya doakan mudah-mudahan kalian semua Allah berikan yang terbaik. Ya, paling penting penjara bukan kehinaan. Penjara bukan tempat penyiksaan. Yang membuat kamu tersiksa kalau selalu dalam hatimu bagaimana saya bisa lari. Aduh, jam berapa ini sipir bisa lari nih? Jam kok. Pasti tidak bisa kau tenang. Lari pasti kau didapat. Sampai mana kau mau lari? Balik lagi, babak belur mah kau. Ya. Kalau kalian sudah 2 kalimat syahadat, yakin sampai pasti masuk surga. Cuma yang jadi masalah kapan masuk surganya? Masuknya setelah dicuci.
Bagaimana cara cucinya? Tergantung kotoranmu. Ini bajuku yang saya pakai ceramah. Direndam saja air, kasih sabun sedikit, kucat, bersih. Tapi baju yang kotor sekali tidak bisa direndam. Tapi mamaku saya lihat nakalantang. Tahu kalantang? Direndam dulu air panas 1 malam, besok baru disikat, banting diinjak, malam dijemur, diambunkan, besok baru dicuci bersih-bersih, baru bersih. Jadi bapak-bapak kalau sedikit dosamu, ya ditempelin aku saja, pak, masuk mau ke surga. Tapi kalau banyak dosamu, dikalantang kok. Nah, sebelum berakhir, Allah sampaikan kepada kita semua, wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmatku, ampunanku besar daripada dosamu. Maka gunakan tempat ini, bertobat dengan sebenar-benarnya, dan hebatnya taubat. Kalau bapak mengkhianati saya, lalu bapak datang minta maaf, Dasat, maafkan saya. Apa saya bilang? Oke, saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Jangan kau lagi lewat. Tapi Allah berkhianat, banyak dosa. Lalu bapak datang sujud taubat. Apa janji Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Mohon maaf, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.